bagaimana hukum menangis saat ada orang yang meninggal. Jadi bab jawazul buka alal mayyit, bab bolehnya menangis atas meninggalnya seseorang selama tidak meratap. Jadi bolehnya menangis ketika ada orang meninggal selama tidak meratap. Jadi dalam agama kita ada orang meninggal, menangis itu tidak dilarang. Jadi menangis ketika ada orang meninggal itu tidak dilarang. Amman niyahah, adapun niyahah itu yang haram, yakni meratap. Jadi yang diharamkan itu adalah meratap. Kalau menangisnya maka tidak dilarang. Maka di sini wa ammal buka, adapun menangis, ahaditsu katsiratun, maka ada banyak hadis yang di situ menjelaskan mana yang dilarang dan mana yang boleh. Kemudian ada pula hadis wa annal mayyita yu'adzabu bibukai ahlihi, mayit itu disiksa oleh tangisan keluarganya. Nah, ini maknanya adalah kalau orang yang ditinggal tadi mendapat wasiat untuk nangis. Jadi selama tidak ada wasiat untuk nangis, maka tidak mendapat siksa mayitnya. Jadi ketika disebutkan mayit itu akan disiksa dengan tangisan keluarganya, itu maknanya adalah mayit itu berwasiat. Karena salah satu di antara kebanggaan orang-orang jahiliyah dahulu, kalau banyak yang nangisi itu justru malah bangga. Maka orang akan berpesan, kalau nanti saya mati tangisi. Jadi ketika orang berpesan agar ditangisi, maka disinilah mayit itu disiksa oleh Allah karena tangisan keluarganya. Sementara tradisi di tempat kita itu tidak ada budaya pesan untuk ditangisi. Di tempat kita di Bantul ini, di Jogja itu tidak ada budaya aku nek mati tangisono, tidak ada. Nah, sementara masyarakat jahiliyah itu punya anggapan semakin banyak dikangeni, dirindui, ditangisi itu lebih baik. Nah, karena ada status sosial, ternyata orang ini sangat dibutuhkan dan seterusnya. Maka dengan begitu mereka kalau mau meninggal berpesan, kalau saya meninggal nangislah. Maka karena pesan inilah, maka orang yang meninggal itu disiksa ketika orang-orang menangis atas pesannya itu. Maka selama tidak ada wasiat untuk nangisi, maka tidak apa-apa. Maka untuk hadis bahwa mayit itu disiksa dengan tangisan orang yang masih hidup atau tangisan keluarganya, itu adalah muta'awwalah wa mahmulah alaman ausobihi. Itu maknanya adalah orang yang berwasiat untuk ditangisi. Wan nahyu innama huwa anil buka alladzi fi natbun. Adapun larangan menangis itu adalah menangis yang di situ disertai natbun atau nihayatun. Itu yang dilarang. Sehingga di bab ini dibolehkan menangis selama tidak ada natbun. Apa itu yang disebut dengan natbun? Maka ketika seseorang nangisnya dibuat-buat. Jadi seseorang nangisnya dibuat-buat dengan menyebut kebaikan-kebaikan mayit. Nangisnya dibuat-buat, lalu kemudian menyebut kebaikan-kebaikan mayit. Selama ini ayah yang biasa antar jemput, nanti siapa yang antar jemput saya misalnya. Selama ini adik yang biasa apa misalnya, ngerawat Simba, lalu siapa yang ngerawat misalnya. Nah ini dilarang. Maka ucapkan saja qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Semua terjadi dengan takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Maka dengan menghitung-hitung jasa orang yang masih hidup inilah yang disebut dengan nadab atau nadbun ini. Ini dilarang. Termasuk dulu Nabi SAW melarang mengumumkan jenazah.
mengumumkan ada orang meninggal. Tetapi mengumumkan di sini pengumuman bukan sebagaimana yang kita kenal. Kalau pengumuman yang kita kenal itu boleh, karena pengumuman yang kita kenal itu tujuannya adalah untuk banyaknya orang yang menyolatkan. Tujuan pengumuman saat ini adalah agar orang banyak yang menyolatkan, banyak yang takziah. Sementara pengumuman yang dilarang oleh Nabi itu bukan itu tujuannya. Tujuan pengumuman itu agar orang tahu jasa-jasa mayitnya, sehingga itu adalah pengumuman yang dilarang. Maka saya masih ingat dulu tahun 90-an itu ada perdebatan mengenai boleh tidak mengumumkan orang meninggal di masjid. Itu pembahasannya cukup alot diskusinya waktu itu. Ada yang membolehkan, bahkan ada yang mengharamkan karena adanya larangan dari Nabi mengumumkan. Tetapi konteks mengumumkan yang dilarang itu adalah mengumumkan dengan menyebut kebaikan-kebaikannya. Sementara mengumumkan saat ini tidak seperti itu. Mengumumkan saat ini adalah tujuannya agar ada orang yang takziah, ada orang yang ngurusi. Sementara mengumumkan agar ada orang yang takziah dan ada yang ngurusi, atau ada orang yang menyolatkan, itu dulu pernah dilakukan oleh Nabi ketika Raja Najasyi meninggal. Nabi umumkan bahwa Raja Najasyi meninggal dan meminta para sahabat untuk sholat ghaib, sehingga mengumumkan agar orang berkumpul untuk sholat, maka itu tidak dilarang, bahkan itu disyariatkan. Jadi berbeda pengumuman yang dilarang dengan pengumuman yang dibolehkan. Demikian pula pengumuman di masa itu adalah mengumumkannya di jalan-jalan, termasuk di pintu-pintu tempat-tempat ibadah. Sementara kan sekarang mengumumkannya tidak begitu, dan dulu berteriak-teriak menyebut tentang kebaikan-kebaikannya, jasanya begini dan begitu. Nah, ini yang disebut nadab, yang ini dilarang. Seperti penulis kitab ini mengatakan, hadza fulan alladzi ya'ti lana bikadza wa kadza. Ini adalah fulan yang sudah datang kepada kita membawa ini dan itu. Ini adalah fulan yang jasanya begini dan begitu. Nah, maka ini wa ma asbaha dzalik, atau yang serupa dengan lafaz itu dilarang. Tidak usah menyebut tentang kebaikan-kebaikan atau jasa-jasanya ketika masih hidup.